Sambil nungguin kita sholawatan kali ya. Sampai apa namanya tuh? Sambil nungguin pembawa acara. Lanjut Ustaz, silakan. Gimana Ustaz Lutfi? Ya lanjut aja selawatan dulu. 12 puasa kan jadwal hari ini ya. Iya, sambil nungguin mereka aja. Ya yang lainnya ikutin ya nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على القدم يا ربي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي سيدنا واغفر محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكرم يا رب محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي محمد سيد طابت مناقبه محمد ساغه الرحمن بالنعم يا ربي محمد قائم لله ذو همم محمد حاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Silakan kelas 12 agama, kelas 12 bahasa sudah ada pembawa acaranya, silakan. Bagi yang sudah hadir semuanya silakan dihidupkan on cam ya, dihidupkan kameranya. Siapa yang jadi ini MC? Ya, silakan Eka Dewi. Mana Eka Dewi? Ya, Eka ya. Silakan Eka dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya teman-teman, hari ini kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abi Topur akan segera dimulai. Untuk Abi Topur, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Eka, terima kasih ya. Ustadz Lutfi, kalau misalnya ada itu screen di share, silakan aja ya. Baik. Ya, siap Ustaz. Ya. Ya, sebelum kita memulai segala sesuatu, terlebih dahulu kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kedepannya, Abi harap ini solawat ini bisa dibacakan oleh kalian ya. Jadi nanti kalian bisa dengarkan ya sambil membaca kalau nanti ada sharing dari Pak Ustadz Lutfi. Ini adalah solawat dustur pembuka kajian atau ta'lim yang biasa dilaksanakan di pengajian-pengajian majlis-majlis ta'lim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami ya. Jadi kita sholawat dulu. Abi yang baca sementara ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami dhaibata wal haram والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
nastaftihul jalsah mithla ma nawahu aslafuna salihun. Allahu yudkhilun niyatina fi niyatihim, amin. Wa a'malana fi a'malihim ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadithihi syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat yang sangat-sangat saya cintai dan saya muliakan, segenap Dewan Guru dan juga staf tenaga kependidikan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Mudah-mudahan semuanya, Bapak Ibu Guru dan juga staf, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam taat, diberikan keberkahan dalam hidup, diberikan rizki yang halal, dilapangkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak Abi sekalian yang Abi cintai, para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, baik kelas 10 maupun kelas 11 dan kelas 12, yang insya Allah mudah-mudahan kalian semua insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi qurratu ain bagi orang tua kalian dan juga penerus agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, serta salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan puja-puji kita kepada Allah kelak akan mendatangkan tambahan nikmat dari Allah, serta salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah kelak mendatangkan syafaatul uzma dari beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Majelis Ta'lim Virtual MAN 1 Jakarta sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk bermuajahah kembali dalam rangka pelaksanaan salah satu kewajiban fardu ain kita, yaitu menuntut ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai segala sesuatunya, sebagaimana biasa, memang ini kita di tengah masa-masa pandemi coronavirus disease 19, maka kami ya para dewan guru, para staf seluruh ya yang bekerja di MAN 1 di lingkungan MAN 1 Jakarta khususnya senantiasa mengingatkan bahwasanya kita semuanya hendaknya
selalu mematuhi apa-apa yang sudah diatur atau sudah diberikan peraturannya oleh pemerintah, yaitu terutama mengenai yang terkait dengan coronavirus disease 19 ini, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan ini ikhtiar kita untuk menjadikan negeri kita ini segera bebas dari coronavirus disease 19 ini, bahkan insya Allah dari seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, inilah Abi kira sebagai pembuka, dan karena waktu yang sudah cukup siang, marilah segera kita mulai ya ta'lim kita ini. Sebelum kita memulai, Abi berharap kepada Ustadz Lutfi untuk memberikan share screen yang matannya Safinatun Najah yang kemarin sudah diberikan. Kita akan lanjutkan ya. Alhamdulillah itu sudah ada ya. Ya. Kita sudah sampai di sini. Silakan nanti dilihat ya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Amma ba'd. Faqad qala al-musannif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Qala, kita sudah sampai kemarin wa adhafa ilaihi ibadatas syiyam ya, sampai di paragraf yang ke-1 2 dari atas yang ketiga ya. Sekarang kita lanjutkan dengan wahajihi tab'ah ya. Ini kita masih di muqaddimah ya, kita baca cepat saja karena ini muqaddimah, kita belum masuk ke dalam inti kitab atau isi dari kitab. Wahajihi tab'ah allati hadhihi muqaddimatuha, dan cetakan ini yang mana yang sedang kita bacakan ini adalah muqaddimah daripada cetakan buku ini. Adofna ilaiha ziyadatan ibadatal haji, kami tambahkan di dalam kitab yang ini, yang cetakan ini nih sekarang, itu kami tambahkan di dalamnya tentang apa? Ibadah haji ya. Kami tambahkan di dalam kitab ini tentang ibadah haji. Kemarin Abi sudah katakan bahwa matan asli Safinatun Najah karangan Syekh Sumer bin Salim Al-Hadrami ini itu hanya sampai masalah puasa ya. Nah, di sini ditambahkan tentang masalah haji ya. Qama bi idafatiha ba'du talabatil ilmi. Yang menambahkan ini ya, itu dilaksanakan oleh sebagian orang-orang yang telah menuntut ilmu, artinya para penuntut ilmu ya, artinya orang-orang yang memang memiliki kapasitas di keilmuan di dalam masalah tersebut, yaitu tentang ibadah haji. Siapa itu? Wahwa al Ustadz Muhammad Ali Ba'atiyah, yaitu Ustadz Muhammad Ali Ba'atiyah. Ini nama orang ya. Beliau adalah seorang yang ahli, termasuk talabatul ilmi dan ahli dalam bidang ini. Tatsmimam lil faidah ya, tambahan ini adalah tatsmimam lil faidah, sebagai upaya penyempurnaan di dalam pemberian faidah atau di dalam pengajaran kitab. Wa hirsan ala ayyan tazima qismul ibadat kulluha fi hadzal muhtasar al-latif. Dan ini juga sebagai bukti keinginan kuatnya si penambah, yaitu Ustadz Muhammad Ali Ba'atiyah, dan juga sekaligus penerbit buku ini. Wahir sana'ala, sebagai suatu keinginan yang kuat, ayyan tazima qismul ibadat kulluha, agar semua bagian-bagian ibadat itu tersusun ya, terdapat fi hadzal muhtasar al-latif, di dalam kitab yang sangat ringkas ini, yang sangat tipis ini ya. Jadi tidak hanya sampai puasa. Kalau sampai puasa hanya 4 saja ibadah tuh. Salat, zakat, puasa, hanya 3 ibadah badan yang disebutkan. Maka ditambahkan satu lagi supaya lebih sempurna, yaitu tentang haji ya. Nah, di sini diharapkan oleh pengarang supaya tatsmimam lil faidah tadi, agar sempurnalah faidah kitab ini. Kemudian Nabi lanjut, wallahu nas'alu ayyan fa'abihi kama nafa'a bi aslih. Dan hanya kepada Allah lah kita bermohon ayyan fa'abihi, agar kitab ini bisa bermanfaat. Cetakan yang ini nih, yang kita baca ini bisa bermanfaat. Kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana kitab yang asli, Safinatun Najah yang asli yang dikarang Syekh Sumer Al-Hadrami ini juga bisa mendatangkan manfaat. Jadi diharapkan manfaat yang diberikan oleh cetakan ini sama dengan manfaat kitab aslinya ya.
Wahwa man wara'al qasdi, dan dialah Allah yang berada di balik segala maksud. Artinya cetakan ini ditujukan hanya lillahi ta'ala. Wal hadi ila sawa'is sabil, dan dialah juga Allah yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Sawa'i itu artinya jalan yang benar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, dan semoga Allah memberikan salawat kepada penghulu kita Nabi Muhammad dan keluarganya serta keselamatan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selesai sudah kita muqaddimah, kita lanjut selanjutnya. Ustaz Fadal. Tarjamatul muallif. Tarjama artinya biografi, artinya riwayat hidup. Ya, kita baca secara ringkas saja. Tarjamatul muallif, biografi sang pengarang, sang penulis, Syekh Sumer bin Salim Al-Hadrami. Ya, huwa al-alama al-muallim, ya al-qadi was-siyasi wal-khabir bisyu'unil askariyah al-faqih. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Huwa al-alama, beliau adalah seorang yang alim. Kalau pakai al-alama itu berarti alim banget, artinya sangat ahli. Kalau alim saja itu adalah seorang yang baik ilmu pengetahuannya. Tapi kalau udah al-alama itu sangat luar biasa ilmunya. Al-muallim, seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru, ya khususnya di bidang Al-Qur'an. Wal qadi, dan dia juga seorang yang bertugas sebagai qadi hakim. Wasiyasi, seorang politikus. Wal khabir, dan juga seorang pakar bisyu'unil askariyah, dengan masalah-masalah ketentaraan. Artinya beliau adalah pakar dalam bidang kemiliteran, seperti itu ya. Al-faqih, dan beliau adalah juga seorang yang ahli fikih. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Siapa beliau sang pengarang ini? Yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, orang Hadramaut, Asy-Syafi'i, orang yang bermadzhab Syafi'i ya. Wulida fi qaryati Zi Asbah. Beliau dilahirkan di desa Zi Asbah, ini nama desa. Min Qura Wadi Hadramaut, daripada wilayah Wadi Hadramaut. Wadi itu bisa diartikan dengan nama tempat mungkin, Abi juga belum pernah ke Hadramaut. Tapi bisa juga wadi itu artinya adalah lembah, karena di dalam Al-Quran wadi itu artinya lembah. Ya, seperti yang doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya ketika beliau meninggalkan anak keturunan beliau, biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tanamannya di sekitar Masjidil Haram. Itu namanya wadi. Wadi itu artinya lembah. Jadi bisa jadi desa Zi Asbah ini terletak di lembah Hadramaut, ya, di daerah Hadramaut. Wa turabba wa ta'allama lada abihi Syekh al-Allama al-Muallim Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Wa turabba, dan beliau dididik, wa ta'allama, serta belajar, lada abihi, ya dari orang tuanya langsung, yaitu dari bapaknya. Siapa itu? Syekh al-Allama al-Muallim Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, yaitu seorang tuan guru yang sangat alim, ya, yang mengajar Al-Quran juga. Beliau adalah Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Ini bapaknya. Jadi beliau langsung belajar kepada orang tuanya, ya, tidak belajar kepada guru-guru yang lain. Tapi belajar juga artinya pertama kali beliau dididik dan ditempa pengajarannya adalah oleh ayahnya sendiri, ya. Luar biasa. Abi lanjut dulu. Waqad wahamal muwarrikhul qadir al-ustaz Muhammad Abdul Qadir Bamatruf fi kitabihil jami' fi umumi nasabihi wa khalafa ma asbaqat jami'ut tarajim alaihi. Waqad wahamal muwarrikh, dan telah mengangan-angankan, telah meragu-ragukan seorang ahli sejarah. Artinya seorang ahli sejarah yang terkenal, Al-Qadir, ya, yang luar biasa, ya, yang memiliki kemampuan dalam bidang sejarah itu, dia telah ragu-ragu atau dia telah memberikan satu hal yang meragukan. Siapa namanya orang tersebut? Ustadz Muhammad Abdul Qadir Bamatruf nama beliau. Fi kitabihil jami, di dalam kitabnya Al-Jami, fi umumi nasabihi, dalam keumuman nasabnya. Maksudnya di sini adalah ketika memberikan keterangan tentang nasab Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini, Ustadz Muhammad Abdul Qadir ini memberikan satu keterangan yang meragukan, seperti itu. Wa khalafa ma asbaqat jami'ut tarajim alaihi, dan keterangan yang ditulis di dalam kitab Jami itu tentang umumnya nasab yang sudah beredar tentang muallim, ya, tentang Syekh Sumair bin Salim ini, khalafa ma asbaqat jami'ut tarajim alaihi, itu
berkhilapan atau bertentangan, tidak sama dengan apa-apa yang selama ini sudah tercetak, ya. Percetakan selama ini mengatakan bahwa Syekh Salim bin Sumer adalah begini. Tapi menurut Syekh Muarif Al-Qadir, Ustadz Muhammad Abdul Qadir ini, beliau adalah orang yang begini. Nah, antara dua hal itu bertentangan, tidak sama, ya. Maka yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang sudah beredar secara umum, ya. Abi lanjut. Qara Al-Qur'an Al-Karim. Beliau belajar Al-Quranul Karim. Syekh Salim bin Sumer belajar Al-Quranul Karim. Wa atqana aujuha adaihi, dan sangat bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala aspek yang ada di dalam Al-Quran. Ya, luar biasa. Jadi mengamalkan isi Al-Quran. Ya, karena Rasulullah juga seperti itu. Karena akhlakuhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Quran. Kalau berbicara adalah Quran. Kalau berbuat adalah Quran. Semuanya dasarnya adalah Al-Quran. Syekh Salim juga wa atqana aujuha adaih. Beliau selalu berusaha mengamalkan setiap aspek yang ada di Quran dengan sungguh-sungguh. Summa ishtaghala bi ikrahi, kemudian beliau menyibukkan dirinya untuk mengajarkannya, mengajarkan Al-Qur'an. Fasummiya mualliman, sehingga dengan demikian beliau disebut dengan seorang muallim, ya. Apa itu muallim? Wa huwa istilahun hadramiyun. Muallim itu adalah sebuah istilah yang dipakai di daerah Hadramaut oleh orang-orang Hadramaut. Yutlaku alaman istaghala bi iqra'il Qur'anil Karim, ya, yang dipakai atau yang diberikan kepada orang-orang yang menyibukkan diri mereka untuk mengajarkan Al-Qur'an. Jadi sebutan muallim itu adalah sebutan khusus, ya, hanya dipakai oleh para orang-orang Hadramaut kepada orang atau guru yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, di sini juga ada sebutan muallim. Tapi kalau muallim Syafi'i Hazami, muallim Bunyamin, muallim Saifuddin Ansir, muallim Syarifuddin, itu kita kenal dengan pakar di bidang masing-masing. Ada yang pakarnya fikih, ada yang pakarnya hadis, ada pakar tasawuf dan lain sebagainya. Kita sebut mereka, beliau semua dengan muallim, ya. Jadi muallim kita beda dengan muallim yang ada di Hadramaut. Abi lanjut. Wa ahsabu annahum akhadhuhu minal hadits asy-syarif al-mukharraj fi sahihil Bukhari min riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa ahsabu, dan saya mengira, saya berpendapat, annahum akhadhuhu minal hadits asy-syarif, istilah muallim ini itu diambil oleh orang-orang Hadramaut dari berdasarkan hadis yang mulia. Al-Muharrad fi Sahihil Bukhari, yang mana hadis itu dikeluarkan di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Min riwayat Utsman bin Affan, dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi istilah muallim yang dipakai oleh orang-orang Hadramaut itu menurut sang pengarang ini, menurut sang pengarang buku cetakan ini, itu diambil dari hadis asy-syarif, ya. Itu dasarnya. Abi lanjut. Abi ngelihatnya di HP, jadi lebih enak. Kalau lihat di sini, Abi karena pengen ngelihat wajah-wajah kalian, siapa yang hadir, siapa yang enggak, maka Abi ribet, Abi kecilin aja itu screenshotnya. Ya, Abi kecilin aja share screennya. Abi lanjut. Wa nasyara al-ulum wa darrasaha, dan beliau bukan ya. Yang atas dulu ya. Iya, maaf salah. Wa darasa al-ulum asy-syar'iyyah ala walidihi, ya, dan beliau belajar ilmu-ilmu tentang syariat itu kepada ayah beliau. Wa ala jam'in minal ulama, dan kepada sekelompok ulama alladzina imtalah bihim wadi Hadramaut, yang mana mereka itu memenuhi daerah Wadi Hadramaut. Artinya di Hadramaut, di daerah Wadi Hadramaut itu banyak banget ulama, ya. Nah, beliau Syekh Salim ini belajar bukan hanya kepada orang tuanya, kepada ayahnya, tapi juga kepada sekelompok ulama lain yang memenuhi wilayah tersebut. Fil qarni tsalis asyar al-Hijri, yaitu pada abad ke-13 dari abad Hijriyah. Abad 13 Hijriyah berarti sekitar tahun 1900-an masih kali di kita, ya. Masih tahun 1900-an, belum tahun 2000-an. Faminhum As-Sayyid Umar bin Saqqaf,
Di antara ulama-ulama yang tempat belajar beliau ya, tentang masalah ilmu syariat adalah Sayyid Umar bin Saqab bin Muhammad bin Umar bin Toha As-Safi ya. Ini nama orang. Wa Sayyid Umar bin Zain bin Sumait, dan juga Sayyid Umar bin Zain bin Sumait wa ghairihim dan wa ghairuhum, dan selain dari mereka. Jadi ada di sini disebutin 2 orang guru beliau ya. Kemudian ada juga selain 2 orang tersebut. Jadi guru beliau itu ada bapaknya dan para ulama-ulama lain di Wadi Hadramaut ya. Abi lanjut. Wa nasyara al-ulum wa darrasaha. Beliau juga berusaha untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu yang beliau miliki, wa darrasaha, dan bukan cuma menyebarkan tapi juga mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Wa aqbalat tullab alaihi, maka para pelajar pun langsung berdatangan untuk menimba ilmu dari beliau. Yanhaluna min ma'inihi, sehingga seakan-akan pelajar itu minum air dari sumber mata airnya langsung, ngambil ilmu langsung dari orang yang memang mumpuni di bidangnya ya. Misalnya belajar fikih, bukan belajar sama Abi tapi langsung belajarnya kepada imam mazhab atau mujtahid mazhab dan seterusnya. Ini artinya benar-benar memiliki keilmuan yang mumpuni, pakar, khabir ya. Jadi para pelajar yang belajar kepada beliau itu seakan-akan mereka adalah orang yang minum air langsung dari mata airnya, rasanya segar, belum terkontaminasi, dan pasti suci ya, pasti bersih. Itu maksudnya ya, karena beliau memang sumber ilmu pengetahuan. Abi lanjut. Wa kana min ajallihim as-sayyid al-habib Abdullah bin Toha al-Haddad. Dan di antara mereka yang menimba ilmu kepada Syekh Sumer bin Salim Al-Hadrami ini, yang terkenal ya, yang memiliki nama besar, itu di antaranya ada Sayyid Habib Abdullah bin Toha Al-Haddad yang bermarga Al-Haddad ya. Wa Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baghauzah, dan juga ada seorang syekh yang ahli dalam bidang fikih yang bernama Ali bin Umar Baghauzah. Lanjut. Wa asyraqat samsuhu ya, maka mulailah terbit matahari, artinya beliau mulai bersinar ya, nama beliau, keilmuan beliau mulai dikenal. Wajah rosituhu, dan mulai terkenal, mulai famous ya, popularitasnya mulai meningkat, mulai kelihatan. Hatta sirat ilaihi qasaidul madih ya, sampai-sampai beliau menjadi tujuan dari semua pujian-pujian mimman hum fi martabati syuyuhihi, dari orang-orang yang sebenarnya mereka itu kedudukannya adalah seakan-akan gurunya. Artinya orang yang sebenarnya lebih tinggi ilmunya dari Syekh Salim, tapi Syekh Salim ini dipuji oleh para ulama tersebut ya. Jadi ini beliau benar-benar luar biasa ya. Ka Syekh Al-Alama Abdullah bin Ahmad Basaudan. Contohnya adalah yang memuji beliau Syekh yang sangat alim Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ya, itu salah satu contohnya. Wa ma'a ittisa'ihi fil ulumi syar'iyyah wa qiyamihi binashriha. Kemudian bersamaan dengan luasnya ilmu yang beliau miliki, ilmu syariat, ilmu tentang agama, dan juga usaha beliau ketika untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu syariat tersebut, kanat lahu musyarakatun fil umur as-siyasiyah. Ya, beliau juga memiliki ilmu di dalam bidang-bidang politik. Ya, jadi beliau bukan hanya seorang ulama, tapi beliau juga seorang politikus ya. Asia-sia itu artinya politikus ya. Dalam masalah politik ketatanegaraan beliau juga orang yang memiliki ilmu luar biasa. Wahibratin bil atadil harbi, dan beliau juga seorang pakar ya tentang masalah peralatan perang. Wow, luar biasa. Jadi seorang ulama yang sangat mumpuni, menguasai ilmu syariat, menguasai ilmu politik, dan juga menguasai ilmu militer. Luar biasa Syekh Salim bin Sumer ya. Abi lanjut. Faqad untudiba ilal Hindi. Kemudian beliau terpilih atau dipilih oleh negara beliau, oleh para pemerintah ya di Hadramaut tersebut, ilal Hindi, untuk melakukan perjalanan ke India ya, untuk pergi. Jadi beliau diutus untuk pergi ke India. Ngapain? Liyahtara liddaula al-kathiriyah khabiran askarian. Ya, beliau ditugaskan untuk memilih, menseleksi, yahtar, memilih artinya ya,
memilih atau menyeleksi lidaulah al-katsiriyah bagi negara-negara berkembang khabiran askarian, ya, orang-orang yang memiliki kemampuan militer atau ahli militer. Jadi beliau ini yang melatih, yang memberikan pelajaran, yang memberikan tutorial segala macam kepada orang-orang, ya, agar menjadi seorang yang ahli dalam bidang militer, terutama fi syu'unil madafi', terutama dalam bidang pertahanan negara, ya. Jadi fahtarahu wa arsalahu ilaihim, karena beliau diutus untuk memilih, lalu beliau latih. Setelah itu maka beliau pilih, oh nih si anu nih dari negara Indonesia misalnya udah ahli, wa arsalahu ilaihim, lalu dikirimkan sama beliau ke sana, ke negaranya, ya. Kemudian ada lagi dikirimkan lagi sama beliau. Jadi beliaulah yang memilih, yang menyeleksi siapa yang pantas disebut dengan pakar atau sudah mampu dalam bidang keilmuan tersebut, ya, ilmu militer. Wa qama bi syira'i ba'di anwa'id dakhirah al-harbiyah al-haditsah. Sebentar, ya, ada iklan roti anget. Abi lanjut. Wa qama bi syira'i ba'di anwa'id dakhirah al-harbiyah al-haditsah. Dan beliau juga ketika itu telah membeli sebagian peralatan, ya, bermacam-macam peralatan perang yang modern, ya. Jadi beliau juga diutus sama negaranya untuk membeli peralatan perang modern min Singapura, ya, dari Singapura. Wa ba'athaha ila Hadramaut, lalu beliau kirim yang sudah dibeli. Jadi beliau pergi ke Singapura, beli peralatan modern tentang militer, lalu beliau kirim ke Hadramaut, ke negara beliau. Wa kana ahadul qaimina bisulhi, dan beliau juga adalah salah seorang yang melaksanakan al-qaimina bisulhi, salah seorang yang senantiasa menjaga perdamaian, ya, mengusahakan timbulnya perdamaian baina yafi'in, antara kelompok pemuda wadaulah al-katsiriyah, dan negara-negara berkembang. Ya, biasa itu. Kalau di negara berkembang itu kan sering kali pemuda bergejolak, ya kan, sering sekali melakukan demonstrasi dan sebagainya. Nah, beliau itu sering diutus sama siapa? Sama negara beliau untuk menjadi seorang penengah, negosiator kalau kita bilang. Ada film The Negotiator, ya. Negosiator, ya, Jason Statham itu. Itu luar biasa. Beliau seorang negosiator, sehingga anak-anak yang mau memberontak, anak-anak yang mau melawan negara itu bisa dipadamkan dan didamaikan, terutama di negara-negara berkembang. Ini luar biasa, seorang negosiator ulung rupanya beliau juga, ya. Inilah Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami. Lanjut sedikit lagi. Wa ukhtira mustasyaran lis-sultan. Kemudian beliau juga dipilih untuk menjadi seorang mustasyar, menjadi seorang penasehat lis sultan, untuk menasehati Raja Abdullah bin Muhsin, ya, Raja Hadramaut waktu itu sultannya adalah Abdullah bin Muhsin. Nah, beliau dipilih sebagai salah seorang penasehatnya. La yasduru illa an ra'yihi, sehingga Sultan Abdullah bin Muhsin ini la yasduru illa an ra'yihi, tidak pernah mengeluarkan peraturan, mengeluarkan perda, mengeluarkan PP, ya, mengeluarkan keputusan illa an ra'yihi, kecuali beliau sudah bermusyawarah melalui pemikiran dari Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami, karena Syekh Salim ini adalah penasehat beliau. Wa indama khalafahu sultan, dan tatkala Sultan Abdullah bin Muhsin ini tidak sependapat atau mengingkari beliau atau tidak mau ngedengerin kata-kata beliau lagi, begitu, ya. Walam yarji ila musyawaratihi, dan tidak mau mengembalikan permasalahan untuk bermusyawarah dulu dengan beliau, ya, untuk memusyawarahkan satu permasalahan kepada Syekh Salim bin Sumer, sultan ini. Wastabadda bi ra'yihi, bahkan sultan ini berlaku sewenang-wenang dengan keputusannya sendiri. Jadi dia punya keputusan, punya peraturan, misalnya sekarang tentang misalnya nih, ya, tentang masker. Nah, biasanya kan penasehat presiden ditanya, dia nggak mau nanya lagi, nggak mau nanya penasehat lagi, ya, pokoknya dia ambil keputusan sendiri, dia bikin keputusan sendiri. Siapa yang nggak pakai masker nanti didenda 100 juta misalnya. Nah, itu kan nggak bijak. Nah, karena dia tidak meminta pendapat itu dari Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami, sehingga keputusannya itu cenderung bersewenang-wenang, cenderung menyusahkan rakyat. Safara mughadiban ilal Hindi, maka beliau meninggalkan yang namanya Hadramaut, negara beliau, dengan rasa marah menuju ke India. Jadi beliau meninggalkan negaranya, hijrah, ya, meninggalkan negaranya, ya. Selamat tahun baru hijrah, Abi lupa ngucapin tadi, ya. Ya, semoga lebih baik tahun ini dibanding tahun yang kemarin.
Kemudian summa ila Jawa. Setelah beliau pergi ke India karena marah dengan sultan yang sewenang-wenang, yang tidak menganggap dia sebagai penasehat, lalu beliau pergi lagi ke daerah Jawa, watadayyaraha, dan mendirikan rumah di sana. Kalau disebut Jawa pada masa Syekh Salim bin Sumer berarti masih sangat luas tuh, bukan Pulau Jawa sekarang doang. Yang menyangkut Jawa waktu itu termasuklah Sumatera, itu masih disebut dengan Jawa. Ya, makanya Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi orang Jawa, Al-Jawi di situ bukan cuma sekedar tanah Jawa, Pulau Jawa, tapi juga Sumatera, Malaysia, Singapura, bahkan sampai Filipina. Itu semuanya masih disebut dengan Jawa ya oleh orang-orang Arab ya. Jadi jangan dibilang dia tinggal di Pulau Jawa aja, tapi memang pada hakikatnya beliau di Pulau Jawa, bahkan wafat di kota Betawi ya di sini. Wa kana min ahli sholah ya, dan beliau adalah orang yang sangat gemar, sangat ahli dalam masalah kebaikan, artinya sangat selalu berbuat baik. Daimaz zikri, dan beliau senantiasa daimiz zikri, beliau senantiasa mendawamkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan bid'ah ya. Bukan bid'ah, tahlil bukan bid'ah. Jadi beliau senantiasa mendawamkan zikir, paling enggak dalam hati la ilaha illallah, Allah Allah Allah, dan seterusnya. Kathirit tilawah li kitabillah. Beliau senantiasa memperbanyak membaca kitab-kitab Allah ya. Zakara Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Makki anhu. Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Makki, Syekh Ahmad Al-Hadrawi orang Hadramaut, tapi juga beliau adalah orang Mekah juga, atau mungkin tinggalnya di kota Mekah. Itu pernah bercerita tentang diri beliau, tentang diri Syekh Salim. Apa kata Syekh Ahmad tentang Syekh Salim, tentang pengarang ini? Annahu kana yahtimul Qur'anal Karim wa huwa yatufu bil Baitil Haram ya. Bahwasanya Syekh Salim ini seorang yang sangat luar biasa kalau membaca Al-Qur'an. Buktinya kenapa? Itu dia pernah menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam hanya dalam 1 putaran ketika beliau tawaf selama beliau tawaf di Masjidil Haram ya. Jadi 7 kali putaran kan tawaf tuh ya di Ka'bah. Itu dalam 7 kali putaran beliau pernah menghatamkan Al-Quran 1 kali. Berarti cepatnya luar biasa, subhanallah ya. Kalau kita kan sebulan aja belum tentu ya, sebulan aja belum tentu. Padahal Abi harap setiap siswa Abi ini dalam 1 bulan hatam 1 kali. Beliau bukan sebulan, bahkan beliau hanya dalam 7 kali putaran ketika tawaf di Masjidil Haram itu beliau menghatamkan Al-Quran. Ini luar biasa. Berarti insya Allah beliau adalah seorang hafiz ya, seorang yang hafal Quran. Kemudian Abi lanjut sebentar lagi habis. Wafi Batawi min bila di Jawa, dan di daerah Betawi, yaitu termasuk di daerah Jawa ya. Adrokathul maniyah, beliau meninggal dunia, beliau wafat. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami setelah dari Hadramaut beliau pergi ke India, kemudian ke Qatar, kemudian ke tempat-tempat lain. Itu beliau menetap di Jawa, dan di Jawa inilah tepatnya di tanah Betawi ya, beliau menemui ajal beliau, artinya menemui kematian. Beliau meninggal dunia, dan kuburnya yang kemarin Abi pernah bilang, kuburnya ada di Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Itu di bawah mihrab, itu ada di belakang mihrab itu kuburan beliau, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Silakan nanti kalian ziarah ke sana ya. Ama sanata alpin wa mi'atain wa wahidin wa sab'in. Pada tahun 1271 Hijriyah. Wa taraka adadan minal muallifat, dan beliau ketika meninggal itu telah meninggalkan sejumlah karangan. Minha, di antara karangan-karangan beliau adalah Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah, wa huwa kitabun hadza, yaitu kitab yang sedang kita baca ini, yang akan kita pelajari besok ya insyaallah. Kemudian kitab apa lagi Bi? Al-Fawaidul Jaliyah ya, kitab yang berisikan pengajaran-pengajaran yang agung fi zajri an ta'atil hailil rabawiyah ya, di dalam masalah antisipasi menggunakan atau antisipasi diperdayakan dari ikatan riba. Oh, maksudnya gini. Beliau mengarang kitab Al-Fawaidul Jaliyah yang mengenai antisipasi atau cara-cara menghindari tipu daya riba, misalnya perbankan dan lain sebagainya. Itu ada di buku beliau Al-Fawaidul Jaliyah ya.
Wa Syekh Salim bin Sumair para amin duha, dan Syekh Salim bin Sumair ini meninggalkan duha. Doha maksudnya, Doha itu ibu kota Qatar ya. Meninggalkan Doha fiha mukriul Quran. Sedangkan di kota Doha itu sudah terdapat banyak orang-orang yang pakar dalam bidang Al-Quran. Wal fuqaha, juga para pakar dalam bidang fikih. Wa fiha al-umara, dan beliau juga meninggalkan di dalamnya di kota Doha itu al-umara, para pejabat-pejabat, wal qudat, dan juga para hakim. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kasih sayangnya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Selesai muqaddimah, selesai juga tarjamatul muallif. Kita akan masuk insyaallah minggu depan ke matnus safinatin najah ya. Apa itu matan safinatun najah? Fima yajibu 'alal 'abdi limaulahu, pada hal-hal yang mewajibkan atas hamba kepada Tuhannya. Ala majhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an, berdasarkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an ya. Insyaallah kita akan lanjut minggu depan. Wallahu a'lam bissawab ya. Mudah-mudahan ya anak-anak habis kalian terutama ini ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Abi berbicara agak cepat, mohon maaf karena memang durasi kita tidak sampai 1 jam ya. Tambah lagi kita mulai juga sudah terlambat 1 jam. Oke, nanti Abi serahkan kepada Ustadz Lutfi, kepada pembawa acara dan juga Ustadz Lutfi untuk hal-hal lainnya ya. Dari Abi mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti silakan dikoreksi. Kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan kepada WA group dan lain sebagainya. Dan Abi harapkan jangan ada yang matiin kamera dulu karena Abi lagi lihat ini siapa aja yang ada ya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembalikan itu. Nanti kita berdoa jangan lupa ya. Eka, Dipimpin doanya dulu kali Ustaz. oh doa dulu. Oke, baik. Ayo kita doa dulu semuanya ya. Itu ada udah di share screen sama Ustadz Lutfi ya. Yang sudah hafal juga langsung saja kayak Raihan kayaknya udah hafal. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil abdi dil gururi wal fardi bil umuri wa hamamatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهدى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Padahal Ustaz Ya, yang tadi MC, silakan. Duduk. 12 bahasa. Eka
Terima kasih. Kamu, mereka bahasa. Mana Eka? Eka Kirani. Ya, Eka bahasa sabulasa deh gantian. terima kasih kepada Asa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Abitofur yang sudah menyampaikan kajian hari ini yang sangat bermanfaat untuk kami. Demikian, saya selaku pembawa acara dalam pengkajian hari ini. Jika terdapat salah kata maupun jika mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Pak Ustadz Lutfi, ada pengumuman nggak dari Bu Citra? Silakan Bu Cit, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Habib Topur sudah menyampaikan ilmunya. Jadi sebagai host tiap hari ini kajian terus ya. Iya. Tayang terus. Jadi, terima kasih juga kepada kelas 12 bahasa sudah mempersiapkan diri untuk menjadi MC. Ya, selanjutnya nanti akan diingatkan kembali siapa MC berikutnya ya. Kalau nggak salah 12 IPS ya untuk berikutnya ya. 12 IPS mohon disiapkan nanti untuk menjadi MC di kajian kedua yaitu kajian tanggal 5 ya. Insya Allah nanti akan diingatkan kembali. Alhamdulillah ini ada kemajuan ya dari jumlah pesertanya sudah 280-an, itu bagus sekali ya. Kemudian juga pesertanya juga ada aktif ya, alhamdulillah juga. Nah, ya mudah-mudahan ini dilaksanakan secara terus menerus ya. Dan ibu juga berusaha untuk mengikuti ini karena ibu menganggap ini ilmu yang bagus juga dari kajian agama kita sendiri ya. Kalau bukan kita nanti amalkan siapa lagi ya. Selanjutnya nanti kalian akan PJJ ya, seperti biasa dan liburnya besok ya. Emang dari pemerintah seperti ini juga dan jangan lupa kesehatan ya, dan tidak cukup berkerumun ada kegiatan usahakan. Kemarin tuh lihat ramai banget di Liman 1 itu ya ada kegiatan ya. Tidak salah sih ya untuk kegiatannya, cuma kalau bisa jangan sampai berkerumun ya. Yang kemarin ibu lihat di sekolah itu ada. Oke, demikian yang ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Lutfi, aneh sebentar ya. Ustaz, Mau ngomong sebentar ya. ya silakan Ustaz. Selagi ngumpul aja, cuma sebentar anak-anak kelas 10 ya, karena kata Bu Citra tadi PJJ, maka nanti tetap akan ada PJJ. Kita jam kedua ya, jam 9 kita mulai insya Allah. Seluruh kelas 10. Pelajaran apa fikih ya kalau nggak salah ya. Oke, cuma itu aja. Ya, cuma itu aja. Sama ini juga apa namanya? Linknya yang ini, link taklim ya. Linknya link taklim ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah sudah kita ikuti tadi kajian bersama Ustaz Topur. Sebelum kita tutup, kembali kami dari Dewan Guru tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua untuk tetap prokes dengan 5M ya, plus 1 yaitu doa ya. Semoga dengan tetap prokes kita dihindari dari wabah penyakit yang sedang merajalela ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan aktivitasnya, yang mau langsung duha, tadarus yang masih punya wudu ya, untuk persiapan PJJ. Terima kasih, saya tutup ya untuk Zoom-nya ini. Recording stop.